Selamat malam. KF Angkatan 1 pertemuan 9. Cek. Tes. Selamat malam. Mbak Santi, bisa dengar saya? Mbak Santi? Oke. Sebentar Mbak ya, masih nunggu teman-temannya. Untuk hari ini kita belajar bikin GIF sederhana. Gimana dari foto ini bikin gambar orang mengedip nantinya. Sebentar Mbak ya, materinya saya upload sebentar lagi ke grup Angkatan 1. Barusan saya sudah mengupload, silahkan kalau mau mendownload untuk Mbak Santi.
Iya mbak, nggak apa-apa. Mungkin sambil di melakukan kegiatan lain, kalau bisa melihat, kalau ndak didengarkan ndak apa-apa. Sambil menunggu murid yang lain, pukul 9.20 akan saya mulai kelasnya.
Baik, enggak apa-apa, masih Mbak Santi muridnya. Tadi saya sebenarnya mau menunggu, tapi kemungkinan teman-teman yang lain juga sibuk. Nanti sudah mendownload materinya. Di sini ada 2 gambar. Ya, mungkin sibuk Mbak, enggak apa-apa. Nanti mungkin teman-teman bisa melihat di YouTube. Oke, ada 2. Yang pertama foto Mas ini, dan gambar yang kedua itu foto Mbak yang ini, yang merem. Saya berikan 2 karena nanti kita akan yang namanya GIF atau animasi, berarti kan gambarnya ada yang bergerak atau berubah. Nah, kebetulan kali ini kita buat yang bergerak atau yang berubah itu matanya. Jadi seolah-olah matanya itu berkedip-kedip. Jadi gambar aslinya seperti ini, matanya melihat, nggak merem. Biar seperti berkedip, kita gunakan yang gambar orang merem diambil dari muka si Mbak yang satu ini. Nah, gimana dari laki-laki perempuan dijadi satu? Nanti kita juga belajar gimana caranya. Mbak Santi, silahkan kalau mau sekalian sambil nyoba enggak apa-apa. Kalau sudah silahkan dibuka foto yang ini atau dibuka dua-duanya enggak apa-apa. Tapi yang pertama dilihat pada foto internetnya muter-muter. Oh, enggak apa-apa Mbak, dibuka pelan-pelan sambil mendengarkan saya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Saya pelan-pelan. Yang pertama yang dibuka itu foto yang laki-laki. Kita buka foto yang laki-laki. Itu yang pertama. Setelah itu kita duplikat. Caranya tekan Ctrl J. Waalaikumsalam Mbak Wiwi Rahayu. Waalaikumsalam untuk Mbak Wiwi Rahayu dan juga Mbak Endang Rahayu. Silahkan mendownload materinya dan juga mendownload gambar. Ada 2 gambar, yaitu gambar laki-laki dan gambar perempuan. Setelah didownload, silakan dibuka dua-duanya. Tapi yang pertama kita akan masuk ke gambar yang laki-laki dahulu. Setelah dibuka, silakan ditekan Ctrl J untuk menduplikat layer backgroundnya seperti ini. Seperti ini ya, nanti ya ada 2 layer. Ini layar duplikatnya yang atas, dan yang atas yang aktif nanti. Yang biasanya berwarna biru itu bagian atas otomatis. Oke, kalau sudah bebas Mbak, untuk Mbak Endang Rahayu bebas. Tetapi kan ini intinya kita belajar membuat gambar si orang yang merem. Orang merem itu kan dari mata yang melek dan mata yang merem. Orang berkedip maksud saya, animasinya atau GIF-nya. Jadi untuk yang melek ini dan untuk gambar mata yang merem, kita nanti ambil dari gambar mbaknya ini. Jadi kalau digabung ada 2 gambar, nanti seperti gambar mata yang sedang melek dan merem. Tapi bebas. Yang penting ada 2 gambar, 1 melek, 1 merem. Terserah teman-teman.
Seperti di sini ya. Saya tulis buka foto orang lagi merem. Silahkan cari di Google atau pakai gambar yang ini saja, gambar yang perempuan. Yang penting merem. Jadi nanti animasinya itu seperti mata yang sedang berkedip. Oh, enggak apa-apa Mbak. Kalau pakai fotonya Mbak sendiri, mungkin bisa pakai dua foto, satu melek, satu merem. Foto dari Mbaknya masing-masing. Langsung dicoba pakai fotonya masing-masing, enggak apa-apa. Nanti waktu ngedit silakan aja dimain-mainkan gimana motongnya, gimana ngatur posisinya, biar enak, biar bener-bener nanti hasil akhirnya tuh kelihatan berkedip Mbaknya. Silahkan dibuka fotonya masing-masing, tidak apa-apa, satu melek satu merem, satu matanya terbuka. Kalau sudah, untuk sekarang kita pindah ke bagian yang orang merem. Kalau sudah, untuk yang merem ini kita seleksi, atau kita cuman potong, kita pilih dengan yang bagian matanya saja. Kita motongnya bebas. Kemarin bisa menggunakan crop, bisa menggunakan lasso tool, magic lasso atau yang lain terserah. Pokoknya nanti yang terseleksi, yang terpilih cuma tinggal bagian mata ini saja. Atau seperti ini ya, bagian mata. Kalau yang pakai foto ini bagian matanya sini saja, yang cuma bagian mata yang kita perlukan. Bagian lain dari muka tidak usah. Kita cuman ambil bagian kedua mata. Mau pakai alis, mau nggak pakai alis, terserah. Nanti kita akan juga menghapus pakai eraser nanti di bagian bawahnya. Oke, enggak apa-apa Mbak. Yang kalau mau dengerin aja enggak apa-apa, nanti dicoba, nanti akan. Kalau bingung bisa ditanyakan, bisa melihat di YouTube untuk Mbak Wiwi Rahayu. Untuk Mbak Santi bagaimana? Sudah bisa? Bagaimana Mbak? Sudah bisa memotong muka, bagian muka gini? Cukup ambil bagian mata saja. Nah, kalau sudah, silakan dipasang seperti ini nanti. Kalau gambarnya terlalu kecil, bisa diperbesar. Caranya tekan Ctrl T.
Untuk memperbesarnya ya, mengeluarkan tanda ini, tanda untuk memperbesar ini menggunakan Ctrl T. Kalau memperbesar jangan lupa ditekan dan ditahan tombol Shift SHIFT pada keyboard laptopnya masing-masing agar nanti hasil gambarnya proporsional, nggak aneh gambar bentuk matanya, bisa proporsional, kanan dan kiri, atas dan bawah tetap sama ukurannya. Dan jangan lupa dipaskan, digeser-geser seperti ini. Ini kalau pakai foto yang ini. Kalau mau pakai foto masing-masing, silahkan diatur, disesuaikan posisinya matanya antara yang melek dan yang merem, disamakan biar lebih gampang. Di sini biasanya menggunakan opasinya kita kecilkan dulu. Ini untuk memastikan apa gambarnya sudah cocok, yang merem sama yang melek. Kalau udah pas, opacity-nya bisa kita besarkan lagi menjadi 100%. Kalau untuk cropping bisa menggunakan magnetic tool atau lasso, atau menggunakan crop juga bisa. Bebas ya untuk memotong gambar mata yang meremnya, terserah teman-teman mau menggunakan tool seperti apa. Pokoknya hasil akhirnya kepotong dan bisa dipaskan posisinya seperti ini. Kalau seperti ini kan berarti secara kasat mata laki-lakinya terlihat merem, cuman warna kulitnya kan kelihatan nggak sama. Nah itu nanti tahap selanjutnya kita akan menyamakan warna kulit dari si laki-laki ini. Bagaimana Mbak Santi dan yang lain yang mencoba? Waalaikumsalam Mbak Risalia, selamat malam. Silahkan kalau mau ikut bergabung sambil nyoba di Photoshop, bisa di-download materinya. Di sana juga ada link untuk mendownload gambar, bisa di-download. Kalau mau mendengarkan saja juga tidak apa-apa, mungkin ada waktu bisa dicoba. Oke, Mbak Santi, sampai mana sekarang tahapnya? Sudah sampai menempel dua foto ini, udah selesai ngepasin posisinya seperti ini.
Jangan lupa ditekan tombol shift kalau mau memperbesar foto biar gambar hasilnya proporsional. Seperti ini ya opacity-nya. Ini layer 2, ini layer dari mata yang nutup atau yang merem. Pakai namanya layer 2 kalau dipindah, kalau di drag, setelah di drag mempermudah apakah sudah pas atau enggak mata yang melek dan merem. Ini kita gunakan opacity 50 seperti ini untuk ngepasin lah gampangnya itu. Kalau sudah pas, kira-kira udah pas, udah proporsional, udah sama posisinya, opacity-nya bisa kita kembalikan lagi menjadi 100. Sudah. Kalau sudah sampai di tahap yang itu, kemudian kita menggunakan erase tool. Nah, sebelum kita di sini erase tool ya, untuk fungsinya pasti teman-teman sudah tahu untuk menghapus. Sebelum kita menghapus, kita pastikan dulu kita pilih yang mode soft round di sini. Ini diklik yang di bagian atas sini, diklik. Biasanya di sebelah kiri itu ada tanda, kiri atas itu ada tanda yang lingkaran tetapi pinggirannya itu agak soft atau pinggirannya yang agak ngeblur. Kita yang pilih di situ. Jadi nanti ketika kita menggunakan erase tool atau penghapus dengan mode yang pinggirannya ngeblur, maka foto yang kita hapus itu pinggirannya akan sedikit blur. Jadi akan ada efek halus di bagian foto, pinggiran-pinggiran gambar yang kita hapus. Saya ulangi lagi ya untuk teman-teman. Jadi kalau sudah selesai menaruh atau membuat pas posisi kedua mata, yang merem dan yang melek, maka teman-teman bisa kembalikan lagi opacity-nya ke angka 100. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, kita hapus bagian-bagian yang nggak penting, seperti pada bagian alis atau bagian pinggiran-pinggiran sini, atau pada bagian hidung, bagian-bagian yang nggak penting kita hapus dengan menggunakan erase tool. Nah, untuk modenya pada bagian atas kita pilih tanda lingkaran yang pinggirannya ngeblur. Atau kalau bingung, teman-teman bisa mengarahkan di tanda lingkaran itu, nanti akan keluar tulisan soft round. Nah, kita pilih di situ. Dan untuk angkanya kita gunakan 31. Sudah sampai di sini teman-teman, sudah sampai menghapus. Biasanya dihapus itu yang di sini ya, pada bagian bawah, pada alis mungkin, atau pada hidung. Jadi yang keluar yang tersisa itu cuma tinggal bagian bulat dari mata yang kanan dan mata yang kiri. Selamat malam Mbak Sri Winarni. Oke, Mbak Santi tidak apa-apa, silakan kalau mau dilanjut saya tunggu. Mau sampai di mana? Di sini saya stop sementara sampai sini. Ada pertanyaan mungkin kalau mau ada teman-teman yang sambil mencoba. Selamat malam Mbak Sri Winarni, selamat bergabung teman-teman yang baru ikutan. Silahkan mendownload materi. Di sana ada contoh foto, atau untuk teman-teman yang ingin menggunakan fotonya mas apa-apa, asal di bagian fotonya itu ada dua foto, yang satu matanya melek, satunya matanya merem.
Iya mbak, dihapus dulu, dihapus, tetapi jangan lupa modenya itu ini, kita pilih mode yang soft round untuk angkanya 31. Mode soft round itu mode yang pinggirannya ngeblur, tandanya ini ya, tanda titik ini. Nah, tanda lingkaran ini kan ngeblur pinggirannya, kita pilih yang itu. Oke, saya stop sementara. Teman-teman bagaimana? Sudah sampai mana? Ada yang mencoba atau mendengarkan? Silahkan berkomentar. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Yang dihapus itu jangan dihapus semua mbak, dihapus pada bagian yang penting, yang tidak terlalu penting aja dihapus, seperti pada bagian ini, bagian hidung, antara sela-sela antara hidung ini, kemudian mungkin bagian alis atau bagian bawah mata, tetapi biarkan bagiannya itu tetap tetap menutup, tetap merem seperti ini. Yang bagian merem tengah kanan kiri ini jangan dihapus, nanti jadinya seperti ini. Ini ya, ini layar 2. Layar 2 ini tetap layar untuk mata yang merem tadi. Opacity-nya sudah dikembalikan menjadi 100. Kemudian kita hapus pada bagian sini, bagian dekat hidung, kemudian bagian atas mata, bagian kiri atau kanan mata, tetapi biarkan bagian tengahnya itu jangan ikut kehapus. Sebisa mungkin hapusnya itu pelan-pelan, yang smooth, yang pelan, yang rapi. Jadi nanti hasilnya itu seperti ya, seperti terlihat rapi gitu mbak. Matanya ini seolah-olah tertutup. Kalau mau lihat apakah tertutup atau enggak, gambar di sini di layar ada tanda mata ini, bisa dinyalakan atau enggak, nyalakan, dimatikan itu untuk melihat perbedaannya. Gambar mata ini bisa diklik untuk menyalakan, diklik untuk mematikan. Jadi nanti kita tahu bagaimana hasil menghapus kita, sudah baik apa enggak. Alisnya menjadi hitam, maksudnya gimana mbak? Harusnya kalau dihapus tidak jadi hitam mbak. Harusnya dihapus itu bagian alis nanti akan berubah menjadi seperti yang muka asli masnya ini. Kalau si mbaknya kan alisnya tebel, kalau si masnya kan alisnya tipis. Nah ini masnya kan alisnya tipis, sedangkan mbaknya alisnya tebel. Si perempuan ini alisnya tebel.
Kalau alis tebalnya dihapus ini harusnya nanti gambarnya alisnya akan menjadi tipis seperti ini. Seperti ini kan alisnya tipis, alisnya laki-laki. Cuman pada bagian mata yang kecil bulat di tengah ini mata perempuan. Tapi kan secara kasat mata nggak kelihat kalau ini dari dua foto yang berbeda. Bagaimana Mbak Santi, Mbak Ayu, dan juga teman-teman yang lain? Oke, sebentar Mbak ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan menyesuaikan warna. Warna hasil kopian dengan foto kita. Maksudnya kita akan menyamakan warna mata dengan kulit kita ya. Warna mata yang sudah kita pindah dengan kulit asli kita. Caranya kita klik image, kemudian pilih adjustment, kemudian kita pilih color balance. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau yang memakai foto yang dari contoh, angkanya bisa dirubah seperti ini, atau mau menggunakan komposisi angka yang lain silahkan. Untuk color levelnya bisa menggunakan -2, +4, dan juga +8. Kemudian juga teman-teman bisa mengatur gelap terangnya pada bagian brightness and contrast. Caranya klik image, adjustment, pilih brightness contrast. Angkanya menggunakan -41. Ini ya, setelah brightness contrast angkanya menjadi -41. Maaf, -43 maksud saya. Sorry. Sudah mengatur komposisi warna mata. Bagaimana teman-teman? Mata dari komposisi warnanya apakah sudah sesuai, sudah sama, sudah hampir mirip paling enggak? Untuk yang teman-teman ini, Mbak Santi, Mbak Ayu, Mbak Risalia, sudah sampai di posisi ini, sudah sampai di tahap yang ini. Apakah masih ada yang bingung? Silahkan. Kalau ada yang bertanya silahkan loh ya.
Oke. Selamat malam Mbak Kotia. Selamat hadir di kelas KF pertemuan ke-9. Untuk Mbak Eka Nurvitasari, selamat malam juga. Selamat bergabung dengan kelas KF Angkatan 1 pertemuan 9. Silahkan kalau mau ikut langsung mencoba, buka Photoshop enggak apa-apa. Kalau enggak bisa menyimak, mendengarkan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Atau nanti setelah melihat YouTube dan mencoba, mungkin ada yang kurang jelas, bisa PM ke inbox saya. PM atau private message. Sementara saya stop sementara sampai mengatur menyamakan warna antara mata yang sudah dikopi dan kulit si masnya ini ya. Halo Mbak, ada yang tidak bisa mendengar suara saya? Halo. Harusnya bisa, soalnya ini di tanda speaker saya ini sudah full, sudah sampai warna merah malah. Harusnya teman-teman bisa mendengar saya dengan jelas ya. FT apa Mbak maksudnya? Oke, enggak apa-apa Mbak Kotia. Sambil kerja enggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sementara saya stop sementara sampai di ini, mengatur warna ini, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Oh iya Mbak, jadi sesuai dengan judulnya, kita membuat animasi atau GIF sederhana. Gambar GIF itu kan gambar yang bentuknya animasi sederhana, macam-macam. Bisa gambar bola bergerak, pesawat berjalan, atau kalau di sini nanti hasil akhirnya itu gambar orangnya itu meremelek. Karena gambar GIF tidak bisa dimasukkan di PDF, jadi nanti teman-teman kalau sudah selesai ini bisa save dan bisa di preview masing-masing di laptop masing-masing. Karena tidak bisa masuk ke PDF gambar GIF-nya, di PDF tidak bisa bergerak, jadi nggak saya masukkan gambarnya, gambar hasil jadinya. Fotonya yang dipotong yang ini Mbak, yang Mbak perempuan ini, karena kita cuma butuh bagian mata, jadi fotonya kita crop. Bisa menggunakan magnetic tool, lasso tool, atau crop untuk mengecrop foto Mbaknya ini. Saya ulangi ya buat teman-teman yang baru datang. Setelah membuka foto Masnya, kita buka juga, kemudian kita buka foto Mbaknya. Setelah itu Mbaknya ini
kita crop, kita potong cuman pada bagian mata ini. Teman-teman bebas boleh menggunakan foto teman-teman masing-masing yang mungkin ada foto melek dan foto meremnya. Kalau enggak, bisa menggunakan foto yang saya berikan ini sebagai contoh awal. Setelah di crop, didapatkan gambar yang seperti ini. Nah, kemudian fotonya ditempelkan seperti ini. Setelah itu diatur posisinya. Kalau mau memperbesar gambar bisa ditekan Ctrl T atau Ctrl T. Jangan lupa fotonya diperbesar dengan cara menekan tombol shift biar hasilnya proporsional. Ukuran matanya ini enggak gede, enggak kecil, enggak sipit, enggak aneh nanti. Kalau sudah pas seperti ini ujung-ujungnya, ujung kanan kiri atas bawahnya bisa digoyang-goyang, bisa digerakkan, bisa diputar-putar, atau bisa ditarik-tarik, bisa disesuaikan ukurannya. Iya, Mbak Kotiah, mindah mata dari mbaknya yang merem dipindah, didrag, digeser ke masnya yang ini. Jadi seolah-olah masnya yang tadi awalnya gambarnya melek, di halaman pertama gambarnya melek ya. Kemudian kita rubah di sini gambar matanya masnya ini merem. Kalau sudah, kita akan membuang bagian yang nggak perlu. Kita buang, kita hapus. Menghapusnya menggunakan eraser tool. Yang dihapus itu biasanya pada bagian alis, atas mata, bagian bawah mata, baik itu kanan maupun kiri ya, serta bagian ini, bagian yang di dekat hidung. Dihapus pelan-pelan. Kalau bisa bagian mata ini hapusnya melingkar. Matanya ini melingkar, jadi hasilnya nanti rapi, smooth. Hasil akhirnya itu seolah-olah masnya merem. Matanya bukan melek lagi, tapi matanya merem. Kalau sudah, kan warna dari foto mbaknya sama foto masnya kan nggak sama. Nah, kita samakan warnanya. Caranya kita masuk ke color balance. Kita klik image, pilih adjustment, pilih color balance. Kemudian kita atur komposisi warnanya. Silakan mencontoh di sini atau menggunakan angka lain kalau fotonya berbeda. Iya, Mbak, foto mata ceweknya agak gelap. Lah, karena itu kita terangkan foto ceweknya. Caranya seperti ini. Kita masuk ke color balance. Karena foto yang perempuan agak gelap dan yang masnya ini warnanya agak terang, agak kekuning-kuningan mungkin ya. Jadi kita main-main color balance. Ini untuk menyamakan warna dulu. Kemudian untuk membuat terang, kita menggunakan yang namanya brightness and contrast. Yang ini, yang kita rubah brightness-nya saja, bukan kontrasnya. Kontrasnya tetap 0. Brightness-nya kita gunakan minus 43. Kalau mencoba silakan dibaca pelan-pelan sambil dicoba pelan-pelan hasilnya. Nanti bisa mendapatkan hasil yang mirip seperti di contoh ini. Dibaca satu persatu tahap-tahapnya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
eh, nanti hasil akhirnya itu bisa dilihat, bisa dibuka. Nanti akan kita save menjadi bentuk animasi GIF. Kan selama ini teman-teman mungkin ada yang cuman tahu Photoshop itu save-nya itu .jpg atau .png yang gambarnya nggak bisa bergerak-gerak atau nggak bisa berubah. Nah, nanti kita akan belajar mainnya itu animasi sederhana. Cuman main ya sederhana banget. Cuman main gerakin, ngedipin seolah-olah menggabungkan dua foto atau beberapa foto. Kalau ada yang gambar bola bergerak ngelilingin kotak itu, kalau mau teman-teman membuat, kalau mau tahu cara membuat bola yang mengelilingi kotak bisa PM ke saya, atau mau mencoba ini saja tidak apa-apa. Nanti kita akan mengatur menggabungkan beberapa foto, bisa satu foto, dua foto. Nah, di sini kan kita menggunakan seperti menggabungkan dua foto. Jadi nanti hasil akhirnya itu matanya akan seperti berkedip, mata yang melek, merem, melek, merem, melek dan merem seperti itu. Iya Mbak Ana, yang dipotong mata yang perempuan aja, yang laki-laki nggak usah. Setelah dipotong, di-drag, dipindah ke bagian laki-laki untuk yang mata perempuannya. Bagaimana? Ada yang sudah selesai sampai di sini mengatur brightness kontras? Mbak Endang Rahayu, Mbak Santi yang dari tadi ikut kelas, bagaimana, sudah sampai mana? Bagaimana bagaimana teman-teman? Kita masih membahasnya masih sampai di brightness kontras, Mbak. Bagian ini, Mbak Ayu, Mas Ayu, sampai di sini brightness kontras sudah selesai, Mbak. Sampai mana?
Udah, oke. Saya lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau sudah, mbaknya langsung tekan Ctrl E. Jadi nanti kalau setelah ditekan Ctrl E, layer 2 atau layer yang gambar perempuan dengan yang layer 1 yang gambar laki-lakinya itu nanti akan menjabung jadi satu. Ini ya, setelah ditekan Ctrl E pada bagian layer 2 ini nanti layer 2 dan satu layer di bawahnya yaitu layer 1 akan berubah menjadi satu, bergabung menjadi satu layer, namanya layer 1. Seperti ini Mbak ya. Jadi nanti layer, saya jelaskan di sini, nanti setelah ditekan Ctrl E pada layer background gambarnya laki matanya melek atau matanya terbuka. Untuk layer 1 nanti gambarnya itu matanya merem. Bagaimana Mbak Ayu Mas Ayu? Sudah ditekan Ctrl E, Ctrl E. Iya, selamat malam Mbak Amini. Cara lihatnya, lihat yang bagaimana Mbak? Kalau mau lihat itu tinggal diklik ini aja Mbak, matanya ini. Mata yang pada layer 1 ini sementara diklik, kalau matanya hilang berarti gambarnya itu menyala. Kalau diklik keluar tanda mata pada pinggir layer 1 berarti gambarnya itu merem. Kalau diklik lagi layer satunya tanda matanya dihilangkan, berarti terlihat gambarnya itu orangnya melek. Seperti itu untuk tahunya aja. Dan harus dipastikan layernya cuma tinggal dua, layer 1 dan layer background. Oke, jadi kemudian nah ini kita main ke Windows animasi. Caranya klik Windows, pilih animation. Windows ya, pada bagian atas kemudian pilih animation. Setelah itu teman-teman klik animation menu pada pojok kanan atas di Windows Animation. Di sini ya. Kalau sudah masuk animation, nanti akan muncul kotak di bagian bawahnya. Nah, teman-teman pilih di sini. Animation menu itu ada di sini. Kemudian pilih Mix Frame from Layer. Artinya kita akan membuat satu frame dari layer 1 dan layer background. Kita akan main-main gerakan dari perubahan layer 1 dan layer background. Seperti yang tadi, kalau mbaknya sudah bisa layer 1 gambarnya merem dan layer background gambarnya melek. Nah, nanti kita bisa merubah merem meleknya seperti apa. Sudah Mbak Endang Rahayu? Kalau sudah, dipilih Mix Frame from Layer, nanti tandanya akan keluar tanda centang. Nah, tinggal timingnya yang diatur. Sekarang kita edit timingnya. Timing pertama itu gambar background ini ya. Berarti timing kedua gambar layer 1 atau orang merem. Seperti terlihat di sini. Di sini saya besarkan.
Nah, di sini kita akan ngatur timing. Kan orang berkedip itu gambar meremnya sedikit, berarti kita gunakan untuk yang orang melek itu 1 second, tinggal ditekan tanda segitiga ini, kita pilih 1 second. Untuk yang layer 2 atau untuk orang yang merem, kita atur 0,2 second atau 0,2 detik. Jangan sama masing-masing 1 second, jangan disamakan ya angkanya. Angkanya kita buat berbeda, karena secara umum orang berkedip itu gerakan meremnya sedikit. Jadi perbandingannya untuk 1 menit orang melek dan cuman 0,2 detik, maaf ya, saya ulangi lagi, 1 detik orang melek dan 0,2 detik untuk orang merem. Jadi nanti seperti melek sama 1 detik, kemudian merem atau berkedipnya seolah-olah berkedip karena gambar matanya merem itu cuma sebentar. Belum ketemu make frame. Oke. Make frame-nya itu di sini, Mbak. Kalau sudah diklik animation, nanti akan muncul kotak baru di bawah. Di bawah bagian Photoshop-nya akan muncul kotak baru. Nah, nanti ini Mbaknya bisa pilih tanda yang garis-garis ada segitiga hitam ini, diklik, kemudian akan keluar opsi-opsi macam-macam. Mbaknya klik atau centang make frames from layer. Bagaimana Mbak, sudah? Oke, bagaimana Mbak Endang Rahayu?
Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ngedipnya nanti cepet Mbak Wiwi Rahayu, kedipnya cepet karena meremnya yang kita dikatakan berkedip kan setelah melek kemudian merem sebentar. Nah, karena meremnya cuma sebentar, maka waktunya kita rubah menjadi ini 0,2 detik. Meleknya yang kita lamakan, kita buat lama sekitar 1 detik. Untuk meremnya, mata yang merem, kita buat cuma 0,2 detik. Seperti itu. Jadi nanti seolah-olah setelah melek, merem sebentar, kan kemudian balik ke melek lagi. Jadi melek, merem sebentar, balik ke gambar melek lagi. Gambarnya akan terus seperti itu nanti. Itu namanya animasi GIF. Iya Mbak, kalau mau tahu setelah sampai di sini, setelah sampai di tahap ini, silakan diklik preview atau play. Ini ya, tombol play ini bisa diklik. Nanti itu untuk melihat bagaimana perubahannya, gambarnya seperti apa. Nanti akan muncul di tampilan yang sini, tampilan yang gede ini nanti akan muncul gimana setelah kita play. Oke Mbak, kalau sudah bisa di save, sudah di play, sudah dicoba di play, bisa di save ke model GIF. Kalau merem gak melek lah itu Mbak, kalau gak ketiduran ya artinya meninggal orangnya Mbak, kan gak lucu. Oke, silakan di save ke model GIF. Caranya klik, teman-teman bisa klik save for web and device, bukan save atau save as ya, tapi ke bawahnya lagi ada pilihan save for web and device. Nanti jangan lupa dipilih optionnya, diklik bagian option, diklik, nanti dipilih di sini ada pilihan untuk GIF tulisannya. Setelah itu save. Atau sebelumnya mungkin teman-teman mau untuk mempreview dulu, melihat hasilnya preview seperti apa, kemudian ditekan save. Kalau untuk mencoba previewnya, teman-teman bisa mempreview bisa di play di Mozilla atau Chrome, atau di play di Internet Explorer. Melek separuh. Melek separuh lah, kok gimana Mbak, kok bingung saya malah melek separuh. Pilih frame from layer itu di bagian ini Mbak, di bagian yang kecil ini. Jadi nanti namanya frame itu intinya gambarnya, nanti gambar GIF-nya nanti akan kita buat dari layer Photoshop kita, artinya seperti itu. Jadi frame-nya tadi atau gambar GIF-nya nanti berasal dari layer Photoshop kita. Kan kita punya 2 layer nih di sini. Ada layer background yang gambarnya orang melek, dan layer 1 yang gambarnya orang merem. Nah, nanti hasil akhirnya nanti seperti melek dan merem, melek dan merem, melek dan merem, seperti itu. Seperti orang berkedip.
Bagaimana teman-teman? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ingat ya, untuk save-nya, save for web and devices. Ada yang ditanyakan teman-teman? Waktu kita tinggal 10 menit, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan memberikan informasi yang lain. Oh iya, sebelum memberikan informasi yang lain, bagaimana dengan UAS? Sudah ada 2 orang kemarin yang mengumpulkan ke saya. Bagaimana teman-teman yang lain? Tinggal 9 menit lagi. PSD gimana Mbak? PSD yang bagian mana untuk Mbak? Dan untuk Mbak Wiwi Rayu, kotak yang mana? Poster setelah bulat. Menggunakan rectangle tool Mbak. Bisa menggunakan rectangle tool. Oke, enggak apa-apa Mbak. Ya, untuk Mbak Ayu Mas Ayu, sebelumnya di save dulu PSD biar filenya nggak hilang. Setelah itu bisa di save, pilih save for web and devices yang ini ya. Sebentar. Mohon maaf, ada sedikit masalah dengan internet saya. Sebenarnya kelas kita sudah selesai ya, materinya sudah sampai di situ. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa di PM ke saya.
Mohon maaf ya, tiba-tiba koneksi di tempat saya terputus. Materi saya tadi sebenarnya sudah selesai. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan di private message ke saya. Halo, selamat malam. Oke, waktunya kita kurang 2 menit lagi. Saya sementara bisa bergabung lagi dengan teman-teman. Barusan saya bergabung ya, teman-teman. Waktu kita tinggal 2 menit 30 detik. Ada pertanyaan singkat atau kalau ada pertanyaan silahkan PM saya. Buka PSD, klik open pada Photoshop, kemudian pilih file PSD kita, Mbak. Klik open dari Photoshop. Kemudian buka file PSD kita. Oke. Oke, siap, Mbak. Oh iya, teman-teman. Tinggal 30 detik lagi ya.
Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat belajar, selamat beristirahat.